Oke, jarak mana ke mana nih? Titik ke... Jarak antara titik garis. Oh, udah ya? Oke, sip. Oke. Sip, ya. Ya udah gini aja, kakak coba gini dulu ya. Barangkali pas dulu belajar ada mungkin yang kurang konsentrasi, sehingga kurang memahami, kakak bikin aja dari awal ya. Nah, mudah-mudahan 1 jam lebih sedikit nanti bisalah menangkap apa namanya dasarnya ya dari dimensi 3 ini. Kakak mulai ya. Oke. Nah, coba perhatikan tulisannya terbaca nggak? Baca Kak, baca. Baca ya. Oke, nah gini ya, dimensi 3 itu adalah kelanjutan dari apa yang kalian pelajari pada saat SMP, kalau nggak salah kelas 8 ya, yaitu tentang bangun ruang. Ya, jadi di situ kalian sudah diperkenalkan apa itu bangun ruang ya, seperti kubus, balok, limas, dan lain-lain. Lalu kalian sudah tahu cara menghitung yang namanya volume, luas permukaan, ya itu biasanya yang paling dasar banget. Jadi kalau di dimensi 3, pertanyaan itu bisa saja ditanyakan lagi, cuman kita nggak fokus ke sana ya. Jadi di dimensi 3 ini kita fokusnya adalah tentang jarak dan sudut ya. Nah, supaya dasarnya pertama ya tentang jarak dan sudut itu ada yang harus kita pahami, yaitu yang pertama namanya adalah kedudukan ya, kedudukan garis ya terhadap bidang ya, kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukannya itu sendiri nanti ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah namanya pada ya, lalu yang kedua adalah sejajar ya, yang ketiga berpotongan, lalu yang keempat adalah lebih spesifik dari berpotongan ini, yaitu berpotongan tegak lurus namanya. Jadi begini ya, misalkan lah pada kubus, kalau ditanya garis ini terhadap bidang ini, kalian harus tahu menentukan posisinya yang mana. Apakah terletak pada atau yang 3 lagi ini. Oke, coba kita simulasikan pada kubus ya. Pada kubus. Ya, A, B, C, D, F, G, H. Ya, misalkan kita gambarkan kubusnya. Ini rata-rata udah punya cita-cita PTN masing-masing ini. Halo? Apakah Ini satu kelas satu SMA semua ini? ada SMA 1 sama SMA lain juga, Kak? Oh iya, bukan satu doang ini. Iya, Pak. Oke. Bukan. Oh bukan, oke lah ya, selamat belajar lah ya. Kalau ada kurang paham, jangan sungkan untuk bertanya langsung ya. Nah, misalkan pada kubus A, B, C, D, F, G, H, kalau ditanya ya, tentukanlah kedudukan ya, kedudukan misalkan ditanya BD terhadap A, B, C, D, lalu PD ya terhadap BCGF, lalu misalkan HG ya, HG terhadap BBG, lalu misalkan Kak, ya, mau tanya.
Itu kedudukannya apa itu Kak? BD ya? Iya, yang ini BD. Yang pertama. Iya, benar, BD. Oke. Dia bikin dulu 5 ya. Oke. Nah, coba kalian duga-duga dulu deh. Kedudukan ini terhadap ini apa nih yang pertama coba? Sebentar Kak, lagi nyatet. Oke, boleh. Kalau posisi seperti ini, kelihatan nggak kamera saya? Halo? Malah terhenti Kak. Oh, terhenti kan? Putus-putus. Oke, nah ini. Ya. Ya, sekarang jarang kan? Oke. Kita jawab ya. BD, ABCD, BD, ABCD. Nah, inilah yang namanya terletak pada. Ya, ini pada. Ya. Jadi kalau ini ABCD lalu garisnya di ABCD sendiri ACBD atau AD atau itu dan seterusnya itu namanya terletak pada. Lalu ED dan BCGF. Ini BCGF. Nah, inilah yang namanya sejajar. Sejajar. Kenapa disebut sejajar ini? Karena kalau ED kita geser itu nanti persis berbimbing pada BCGF yaitu tepatnya FCD. Paham ya? Seperti itulah yang dimaksud dengan kondisi sejajar. Lalu yang ini HG terhadap BDG. Ini HG, ini BDG. Nah, inilah namanya berpotongan. Ya, berpotongan. Nah, berpotongannya ini di G lah namanya. Berpotongan di G. Oke, lalu kan ada berpotongan tegak lurus. Ini berpotongan tegak lurus enggak ya? Bukan. Nanti kita lihat ya berpotongan tegak lurus kayak gimana. Nah, DH, DH, EFGH, DH, EFGH. Nah, inilah yang namanya berpotongan tegak lurus. Ya, karena tulis ini aja berpot, terus tegak lurus, terus DH. Nah, kenapa ini berpotongan tegak lurus DH sama FGH ini? Alasannya begini. Karena DH tegak lurus ke HG. Terus DH juga tegak lurus ke HE. Jadi karena DH tegak lurus ke sana dan ke sini, maka DH ini akan tegak lurus ke HEG. Dan perluasannya HEFG gitu. Jadi kita tahu dari mana dia garis itu tegak lurus bidang, kita bisa memeriksa dengan ya ada dua garis pada bidang tersebut yang tegak lurus dengan DH. Itu ya cara memeriksanya. Terus ini AC terhadap BDHF, ini AC ini AC. Ya, ini BDHF ini BDHF-nya. Nah, ini juga berpotongan tegak lurus, yaitu di titik ini, titik O ya. Ini berpotongan tegak lurus di O. Oke, aman ya. Nah, yang harus benar-benar kalian pahami adalah yang keempat ini ya, yang berpotongan tegak lurus ini. Oke, nah bagaimana dia keterangan tentang berpotongan tegak lurus? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke B ya. B,
tegak lurus. Maksudnya antara garis dan bidangnya berpotongan tegak lurus. Jadi konsep garis tegak lurus bidang itu seperti ini. Ya, jika sebuah garis, ya katakanlah garis K tegak lurus, ini lambang tegak lurus ya, terhadap suatu bidang, katakanlah bidang W, oke? Jika garis K itu tegak lurus terhadap bidang W, maka kita bisa mengambil kesimpulan, ya, maka garis K nanti akan tegak lurus juga terhadap, ya, terhadap semua garis yang ada di bidang W tadi. Oke, coba kakak tanya dulu ya. Kita balik dulu ke sini. Coba kalian kasih dulu contoh ya garis tegak lurus bidang yang lain, coba. Garis ini dengan bidang ini, coba. Maka Coba kasih contoh dulu contoh garis yang tegak lurus sama bidang. Pada kubus coba. Ya paling gampang itu adalah gini ya. Kalau dia AB berarti itu dengan nanti yang ini AB dengan BCGF itu tegak lurus ya. Ya. Atau ke ADH. ADH-nya juga tegak lurus. Ya, DA itu tegak lurus ADH. Jadi kalau misalkan garisnya horizontal, ya kalau yang gampang itu kasusnya kalau horizontal vertikal dan sebaliknya. Kalau garisnya horizontal, maka bidangnya itu bidang vertikalnya. Kalau garisnya yang vertikal, bidangnya horizontal. Ya, jadi pada kubus misalkan ini banyak ini EF dengan BCGF, ya itu tegak lurus. Jadi contoh pada kubus, ya kalau kita lihat kubus, ya pada kubus ABCDFGH begitu ya. Nah, AB itu tegak lurus BCGF. Oke, lalu kalau kita kenakan teori yang tadi, kalau garis K tegak lurus terhadap bidang W, maka garis K ini nanti akan tegak lurus ke semua garis di W. AB tegak lurus BCGF, ya kan? Garis AB ini tegak lurus BCGF. Berarti kesimpulan ya. Gambarnya ngeblur. Iya, karena saya tutup begini kan? Ya maksudnya enggak di. Yang mana? Yang ini? Mana? jelas Om gambar yang Kalau gini jelas. dari Gambar di kameranya, Kak. kameranya Om. Pecah. Oh iya? Kok Iya, bisa ya? Jaringannya mungkin. Mungkin jaringan kali Kak. Mungkin nanti Kakak bisa tolong fotoin nggak materinya? Buat Iya, bisa. Oke. Iya, bisa. Pokoknya ini gambar kubus ya. Nah, gini. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan, coba kalian jawab ya. Coba perhatikan bidang BCGF ya, bidang datar BCGF ini. Berapa banyak garis yang ada di BCGF? Coba. Ada berapa banyakkah garis yang terletak di BCGF? Jawabannya A1, B2, C3, D4, tak hingga. Jawabannya. E4 Kak, insya Allah. Iya, tak hingga ya. Tak hingga. Ya. Jadi kalau ada sebuah bidang, mau bidang apapun itu, garis yang terletak di sana, ya tak hingga banyaknya. Ya, tak terhingga. Garis yang ada di sini bukan hanya BC, bukan hanya CG, ya, BG juga, FC juga, atau misalkan dari sini ditarik ke sini. Nah, gitu. Jadi dengan konsep yang tadi ya, karena AB tegak lurus BCGF, maka nanti AB akan tegak lurus ke semua garis yang kalian bikin di sini.
Jadi saat misalkan ditanya segitiga apakah segitiga ABG, segitiga apakah segitiga ABG, maka dengan yakin kita jawab itu adalah segitiga siku-siku. Gitu. Oke. Jadi nanti berarti karena AB tegak lurus BCGF, maka nanti AB akan tegak lurus ke semua garis yang ada di BCGF. Siapa aja kan itu? BC, BG, BF, FG, dan seterusnya. Nggak bisa disebutkan semuanya. Orang jumlahnya satu juga banyak. Oke ya, jadi sehingga segitiga BFG itu adalah segitiga siku-siku di ABG ya, ABG. Segitiga ABG itu adalah segitiga siku-siku di B. Kenapa siku-siku di B? Karena AB itu tegak lurus B ya, dan seterusnya. Untuk apa ini? Ya, nanti kegunaannya adalah saat pertanyaan jarak titik ke titik. Jadi kalau misalkan jarak titik A ke titik G, maka itu cara mencarinya nanti adalah kita menggunakan segitiga. Nah, sebisa mungkin ciptakanlah segitiga siku-siku supaya bisa pakai Pitagoras. Jadi kalau ditanya AB, maka lihatlah segitiga ABG, lalu tinggal terapkan Pitagoras. Begitu ya. Oke, nah sekarang jadi sebentar lagi kita masuk ke jarak ya. Nah, tentang jarak nanti kalian harus bisa Pitagoras ya. Terus mungkin kesebangunan ya. Kesebangunan masih ingat ya SMP ya. Nah, tapi yang paling utama adalah tentang Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras tahu kan? Coba, teorema Pitagoras itu seperti apa? Teorema Pitagoras itu adalah jika ada segitiga siku-siku, sisi penyikunya itu masing-masing panjangnya A dan B, dan sisi dirinya C, maka hubungan dari ABC ini adalah apa? Iya benar, A kuadrat tambah B kuadrat harus sama dengan C kuadrat. Nah, artinya begini ya. Jadi kalau misalkan A-nya diketahui, B-nya diketahui, lalu C-nya harus bisa dihitung. Ya, jadi entah yang mana pun nanti dikasih tahu, kalian harus bisa menghitungnya. Oke, misalkan contoh ya, kalau misalkan seperti ini nih, ada segitiga, nah ini 4, ini 8, ya, atau ini 4, ini 4 akar 3, ya, 4 akar 3, maka ini berapa? Nah, gitu. Coba. 8. Berapa? Iya, bagus. 8. Iya, 8, benar. Ya, 8. Jadi tinggal, apa namanya? Berarti yang ini kalau kita misalkan X, berarti X, nilai X kuadrat berarti sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Jadi ini ya. Berarti X kuadrat nanti adalah sama dengan 4 kuadrat tambah 4 akar 3 dikuadratkan. Berarti sama dengan berapa? 16 tambah 16 kali 3. Berarti 16 tambah 4, 8. Berarti 64 itu masih X kuadrat ya. Berarti kalau gitu X-nya adalah akar dari 64. Akar berarti 8. Nah gitu. Oke ya. Nah sekarang coba gini. Ini 16 ya. Ini 8 akar 3.
Kameranya nggak jelas, Pak. Masa? Oh ya? Sinyal kalian yang bermasalah? Enggak. Oke, coba kelihatan nggak? Ini segitiga siku-siku, ini 8 akar 3, ini 16. Berapa Buruk. X? Masih pecah. Tuh ya. Yaudah, pokoknya ini aja. Ada segitiga siku-siku, alasnya 8 akar 3, tingginya 16, berapakah X-nya? Kakak. Delapan akar 7 kan, Pak? Iya, bagus, 8 akar 7. Ya, sip. Ya, jadi jangan sampai. Jadi, apa? Jadi, kalau pengen bisa dimensi 3, ya pertama, hal paling dasar yang harus bisa adalah melengkapkan sisi segitiga siku-siku. Nah, gini ya. Nah, kalau misalkan nanti angkanya kecil, ya, misalkan 2, 3, nah hitung yang manapun itu bisa mudah lah, oke? Nah, kalau angkanya nanti udah mulai besar, nah kalian boleh kombinasikan ya dengan yang namanya triple akar ya, triple akar. Oke, nah triple akar itu maksudnya gini. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku, ketiganya ini bentuk akar ya, ini akar tiga-tiganya. Kalau misalkanlah ini akar 2, ini akar 11, ini berapa coba ini? Berarti akar dari ini kuadrat sampai ini kuadrat. 13 kan? Iya. Nah, jadi kalau dia udah dalam bentuk akar, operasinya jadi lebih mudah, yaitu kita tinggal mengoperasikan yang di dalam akarnya ini, ya, tinggal mengoperasikan yang di dalam akarnya. Kalau kita mencari sisi miring, berarti itu tinggal kita tambahkan. Seandainya ini pertanyaannya, berarti kalau gitu kedua angka ini diapain? Dikurang, ya, jadi 11. Oke, jadi nanti kalau angkanya gede, dia nggak jadi masalah, kalian boleh menggunakan triple akar. Oke, coba kita balik ke contoh yang tadi ya. Ingat nggak tadi ini yang pertama contohnya berapa ini? Ini tadi 4, ini 4 akar 3. Cara menerapkan triple akar gimana? Nah, kita tinggal lihat ya, ini dan yang ini itu sama-sama habis dibagi berapa? 4 ya. Berarti kalau gitu, yang ini itu adalah pasti nanti jawabannya 4 akar. Nah, berarti itu artinya harus kita jadikan semua sisinya ini bentuknya 4 akar. 4 akar 3, yang ini kan sudah ya, udah berbentuk 4 akar, yaitu 4 akar 3. Nah, kalau 4 itu sendiri, kalau dijadiin 4 akar berapa? Ya, 4 akar 1 lah. Ya, 4 akar 1. Nah, sekarang udah 4 akar 1, 4 akar 3, berarti ini 4 akar berapa? Karena nyari sisi miring, kalian tinggal tambahkan yang di dalamnya ini. 1 sama 3, berarti 4. 4 akar 4 itu adalah 8, kan? Karena akar 4, 2, ya. Bisa ya? Jadi, seandainya dia besar, sisinya besar, misalkan seperti ini ya besarnya nih. Ini misalkan adalah 50 akar 2. Lalu ini misalkan 25 akar 3. Maka ini adalah 25 akar ini berarti. Kalau ini ditanya, pasti ini 25 akar. Karena ini sama-sama harus dibagi 25. Berarti kita bentuklah dia dalam bentuk 25 akar. Ini sudah, ini ubah dulu sedikit. 50 itu kan 25 kali 2.
2 itu sendiri kan adalah akar 4. Lalu akar 2, makanya jadinya akar 8. Jadi ini 50 akar 2 dalam bentuk 25 akar adalah 25 akar 8. Ini 25 akar 8, ini 25 akar 3, maka ini adalah 25 akar berapa? Akar 5. Iya, 5, nah, gitu ya. Oke, jadi langsung terisi. Oke, berarti tentang Pitagoras aman ya. Berarti selanjutnya kita masuk ke jarak yang pertama ya. Jarak yang pertama. Oke, kita masuk bagian C ya. Bagian C yaitu jarak titik ke titik. Oke. Nah, tentang jarak titik ke titik itu begini. Oke. Jadi, yang dimaksud dengan jarak titik P ya terhadap titik Q itu adalah panjang garis PQ-nya. Nah, jadi kalau nyari jarak titik ini ke titik ini, ya berarti intinya itu kan dari panjang garis ini. Nah, kalau mencari panjang garis miring ya, kalau miring garisnya, biasanya kita harus menggunakan segitiga siku-siku. Jadi nanti kita lengkapi segitiga siku-sikunya, lalu tinggal terapkan Pitagoras. Jadi ke sana larinya. Kecuali kalau dia garis tersebut vertikal seperti ini biasanya udah langsung ada di soal ini biasanya. Atau bentuknya horizontal, langsung ketemu jawabannya biasanya. Kecuali dia miring. Nah, kalau miring kita butuh bikin bentuk segitiga siku-siku gitu. Oke, kita lihat kasusnya kalau di soal bagaimana kalau tentang jarak titik. Ya, contoh ya. Misalkan diberikan kubus ya, misalkan kubus ini rusuknya 8 ya, jadi atau 4 aja lah 4 ya. 4. Oke. Jadi maka kalau ditanya jarak titik A ke titik B berarti itu berapa jawabannya? 4. 4. 4, nah gitu ya. Kalau A ke X 4 juga ya. Oke. Terus kalau pada kubus kalian harus tahu kalau yang dimaksud dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Yaitu contohnya salah satunya adalah AC dan kawan-kawan. Ya, AC, BD, DG, FC itu nanti sama panjangnya semua. Oke, misalkan kalau kita pengen nyari AC di sini kan, berarti kita kalau nyari ini kita bikin segitiga sikunya ABC. Ya, kalau ditanya AC, berarti segitiga siku-sikunya ini 4, ini 4, berarti ini adalah 4 akar berapa? 4 akar 2 kan? Kenapa 4 akar 2? Karena ini 4 akar 1, ini 4 akar 1, maka ini 4 akar 2. Oke, tentu kalian sudah mengenal lah. Kalau diagonal bidang otomatis namanya A akar 2. Begitupun kalau ditanya diagonal ruang pada kubus ya. Contohnya diagonal ruang itu adalah AG ya dan yang lain-lain. Nah, ini nanti cara seandainya ditanya kenapa bisa 4 akar 3? Ya, kenapa AG itu 4 akar 3? Coba. Karena ini ke sini 4 akar 1, ini ke sini 4 akar 2, 4 akar 1 sama 4 akar 2, berarti sisi miringnya adalah 4 akar 3.
Ya, ya. Nah, itu paling sederhana. Nah, kalau misalkan ditanya jarak ya, jarak A terhadap P ya. Nah, misalkan P itu adalah di tengah dari CG. Nah, berapakah itu? Jadi ini P ini nih. P di sini, di tengah-tengahnya. Berapakah jarak A terhadap P? P berarti artinya panjang garis AP-nya. Ini. Berarti untuk mencari ini, kita butuh bantuan segitiga. Segitiga mana yang kita pilih? Ini aja, PCA. PCA. Ini berapa ini? 2. 2. Kalau ini 4 akar 2 kan? Iya, 4 akar 2. Nah, berarti kalau gitu ya, kalau kita misalkan menggunakan triple akar ya, biar menghitungnya sedikit, pasti nanti ini berarti AP ini adalah 2 akar. 2 akar. Karena ini dan ini itu harus dibagi 2. Nah, kalau 2 itu berarti kan adalah 2 akar 1 lah tentunya kan. Nah, kalau ini berpikir dulu sedikit. 4-nya 2 kali 2. Berarti 2 akar 4. Berarti jadinya 2 akar 8. 2 akar 8, 2 akar 1, berarti ini adalah 2 akar 9. Atau 2 akar 9 adalah 6. 6. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke, jadi begitu tentang jarak titik ke titik. Nanti silakanlah dilatih soal yang pasti di buku kalian ya. Kalau pada 5 sebagaimana, tapi prinsipnya sama. Coba kalian hubungkan dia sehingga terbentuk segitiga siku-siku, lalu terapkan Pitagoras. Kalian mau langsung mentah-mentah pakai teorema Pitagoras boleh. Kalau mau pakai triple akar, silahkan ya, begitu. Oke, nah untuk dasar dimensi 3 itu adalah titik ke titik sama titik ke garis. Jadi begitu kalian sudah paham di situ, maka melanjutkan dimensi 3-nya ya ke subbab berikutnya itu pasti lebih mudah. Oke ya, sekarang coba kita masuk ke bagian yang terakhir ya, yaitu tentang titik ke garis. Nah, ini kalian harus konsentrasi nih. Jadi kalau soal SDM, biasanya mulai dari sini lah keluarnya soal SDM. Titik ke titik itu ya soal UN lah ya. Nah, titik ke garis. Biasanya ya titik ke garis itu pasti muncul di UTBK atau di ujian apapun lah. Oke. Jadi konsepnya begini. Jarak ya, jarak suatu titik, katakanlah titik P terhadap garis AB ya, terhadap garis AB. Jadi kalau ditanya jarak titik P terhadap garis AB, jadi yang harus kita lakukan itu adalah mengukur jarak terpendek dari titik P supaya kena ke garis AB-nya. Ya, mengukur jarak terpendek dari P supaya kena ke garis AB-nya, tapi harus yang paling pendek gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini jarak titik P terhadap garis AB itu nanti adalah PQ. Nah, apalagi nih PQ nih. Jadi PQ itu ya di mana, oke? Q tersebut ya itu terletak pada AB ya. Q itu harus pada AB ataupun perpanjangan AB. Lalu PQ tadi harus tegak lurus AB. Nah, gitu. Maksudnya gini, misalkanlah ini P ya, ini titik P, lalu ini garis AB. Jadi kalau jarak titik ke garis, nanti kalian langsung bisa memproduksi segitiga. Nah, gini,
hubungkan titik P ke ujung-ujungnya. Jadi jaraknya ini ke sini adalah jarak dari titik P ke titik I, di mana P ini nanti harus tegak lurus AB. Berarti dalam hal ini kira-kira ke sinilah dia. Nah, gini. Nah, inilah Q-nya. Jadi jaraknya itu adalah yang ini. Inilah jaraknya. Bisa juga nanti seperti ini, misalkan ini ya, ini titik P-nya, lalu garisnya di sini nih. Nah, di sini PQ-nya. Ini P-nya, ini A-nya, ini B. Jadi kalau kita produksi segitiga ya, seperti ini dia. Nah, yang manakah jarak titik P ke garis AB? Kalau persis seperti ini kondisinya, berarti itu jaraknya itu nanti adalah ke perpanjangan BA, perpanjangan AB ke sini berarti. Jadi sini misalkan ini. Jadi di sini posisi tegak lurusnya. Gitu. Jadi gini ya, saat menghadapi soal titik ke garis, maka apa yang dilakukan terlebih dahulu? Langsung gambar segitiga PAB-nya. Jadi jarak titik P terhadap garis AB, kalau ini pertanyaan, langsung gambarkan segitiga PAB. Nah, saat kalian gambarkan segitiga PAB, ini nanti ada 4 kemungkinan jenis segitiganya. Ada bisa siku-siku, sama jenis segitiga yang lain. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kasus pertama ya, kalau misalkan ketemunya segitiga siku-siku. Ya, ini A, ini B, ini C, ini langsung kakak taruh aja angkanya ya. Ini 3, ini 4. Nah, jadi kalau ditanya jarak C ke AB ya, C ke AB ini sama dengan berapa jaraknya? Kalau pertanyaannya B ke AC berapa? Kalau yang ditanya A ke BC berapa? Nah, ini kalian harus bisa jawab yang manapun pertanyaannya. Coba jawab. Kalau C ke AB berapa? Berarti dari C harus bikin tegak lurus ke sini. 3. Iya, bagus. C ke AB itu yang ini. Nah, CA-nya itu sendiri ya. Berarti sama dengan 3. Bagus. Kalau B ke AC? Berapa B ke AC? 4 ya. Yang ini kan? Jadi tegak ke sini udah tegak lurus. Berarti ini udah jaraknya nih. Jadi yang mana yang paling dekat? Cirinya itu adalah dia tegak lurus. Jadi jarak BKC itu adalah panjang garis BA, yaitu 4. Oke, A ke BC. Nah, kalau A ke BC itu kan berarti dari A harus tegak lurus ke sini kan? Ke sana kan tidak tegak lurus nih. Ke sini juga enggak. Jadi nanti itu adalah ke sana. Jadi ke sebuah titik di sini. Oke, jadi itu kita sebut A, AD. Nah, jadi jaraknya itulah panjang garis AD ini. Gimana caranya nih? Oh, kita tinggal menggunakan apa? Luas sama dengan luas ya. Jadi ini kan kita bisa dapatkan ya, yang BC-nya ini kan 5 ya, jelas ya. Kan 3, 4, berarti 5 kan? Lalu kalau ada segitiga, alas kali tinggi itu sama dengan alas kali tinggi. Alas 1 tinggi 1 sama dengan alas 2 tinggi 2. Maksudnya gini, kalau alasnya adalah BC, maka tingginya itu adalah AD. Kalau alasnya AB, tingginya itu AC. Jadi nanti, tadi BD berapa, BC berapa? 5 ya. 5 dikali AD, itu nanti akan sama hasilnya dengan 4 kali 3. Jadi dapatlah AD-nya ya 12/5. Clear ya? Jadi kalau yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, apapun yang ditanya, kalian bisa jawab dengan benar.
Tadi ada berapa kasus dia? Kalau segitiga ini? Ada ingat nggak? Berapa kasus tadi? Berapa kasus kalau tentang jarak titik dari sini? Bisa 4. Ya, 4. Nah, oke. Kasus yang kedua adalah yang juga tidak kalah mudahnya. Kalau yang terbentuk ya adalah segitiga sama sisi. Nah, begini ya. Dan gini, ini A, ini B, ini C, lalu ada lambang seperti ini. Ya. Lalu sisinya ini adalah 6. Nah, kalau seperti ini nanti kalau di jarak A ke BC ya. A ke BC itu tentu akan sama dengan kalau B ke AC akan sama dengan C ke AB. Itu sama dengan berapa? Oke, kita cari aja satu ya. Kalau diminta A ke BC, berarti dari sini harus bikin tegak lurus ke sana. Nah, karena ini sama dia panjangnya, maka posisi tegak lurusnya ke sana nanti itu persis membagi dua yang ini. Jadi kalau ini D, AD ini, cara mencari AD ini berapa? Kita tinggal Pitagoras. Nah, ini berapa ini? Ini 6, ini 3, berarti ini adalah 3 akar berapa? Tiga akar berapa? 3. Bagus, 3 akar 3. Nah, gitu. Oke, nah selesai lagi ya. Kalau dia sama sisi, oh ternyata sangat mudah. Jarak dari mana ke manapun, titik manapun ke garis manapun, nilainya itu sama. Nah, kasus ketiga. Kalau yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Misalkan seperti ini. Ini sama, oke. Ini A, ini B, ini C. Misalkan ini 10, ini 12. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapakah jarak dari A ke BC? Artinya, sebenarnya kalian harus bisa ya mencari jarak dari manapun. Tapi ini kita ambil satu pertanyaan aja lah. Dari A ke BC. Berarti dari titik ini nanti harus dibikin supaya tegak lurus ke sini. Berarti tarik aja garis set, lalu pikirkan ya, tegak lurusnya itu nanti persis di tengahnya ini kah atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena beda panjang kakinya. Lain hal, coret deh. Lain hal, kalau ngambil garis tinggi dari sini. Kalau dari sini, pasti membelah 2. Oh gitu ya. Paham ya? Nah, berarti yang ini nanti adalah gambar laksana misalkan, ya. Jadi ini itu adalah D ya. Jadi jarak A terhadap BC itulah AD. Nah, cara mencari AD ini bagaimana? Nah, nanti kita pakai yang ini ya, alas perkalian alas tinggi pada segitiga itu sama. Nah, nanti berarti kan 10 kali AD. Terus satu lagi yang mana? Nanti kita pakai yang alasnya 12. Tingginya itu yang dari C. Nah, kalau tingginya yang dari C, ya, kalau ini kita sebut CE ya, ini nanti akan membelah 2 ini. Ini 12 ya. Berarti ini berapa sana? 6. 6. Maka ini berapa? 8. Tahu. Nah, 8. Berarti gini ya, 12 kali 8 sama dengan 10 kali AD. Ya. Jadi 10 kali AD sama dengan 12 kali 8. Jadi AD sama dengan 9,6 lah ya. 96 per 10.
Oke, nah ini udah mau habis ya, satu papan tulis aja ya. Contoh kalau pada soal sebenarnya dimensi 3 itu bagaimana? Oke, begini. Misal diberikan kubus ya, A B C D E F G H. Terus rusuknya adalah 6. Oke, rusuknya adalah 6. Lalu yang ditanya adalah jarak. Wih, tunggu. Kok hilang? Tunggu, Bos. Yang ditanya adalah jarak C ke BE ya. C ke BE berapa? Nah, ya, ini C-nya, ini BE-nya. Berarti nanti segitiganya CBE ini. Nah, segitiga apa coba? Segitiga CBE. Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena garis CB itu tegak lurus ke bidang ini. Sehingga CB akan tegak lurus ke semua garis yang ada di sini, termasuklah ke CBE. Jadi CBBE itu siku-siku. Ya, jadi kita gambarlah segitiganya berarti seperti ini di sini nih. Ya, ini B-nya, ini C-nya, ini E-nya. Coba kita lengkapi dulu sisi-sisinya. Berapa? Berapa CB? 4. Bukan 6. Berapa BE? Oh, ini diagonal bidang. Nama akar 2. Nama akar 2. Ini diagonal ruang ini. Nama akar 3. Nah, coba benar nggak kalau ada sisi segitiga siku-siku, nama akar 1, nama akar 2, nama akar 3, siku-siku ya? Benar ya? Benar. Oke. Benar. Jadi kita bisa cross check ulang ya. Nah, sekarang jawablah pertanyaannya. Jawabannya berapa? Enam. Ya, bagus. 6 jawabnya. Oke, ya, luar biasa. Ya, barangkali sampai di situ dulu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke lah ya. Diulang-ulang aja nanti ya. Ini juga udah hebat banget lah. Ya, jarak titik ke titik, ke paha, titik ke garis. Oke, Om. Kedudukan garis dan bidang. Oke. Salam semuanya. Dadah. Dadah, Om. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Aisyah jangan buat TikTok ya.